Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kepada rekan Yayasan Ibnu Umar, para guru, para staf dan lain-lain, para undangan, wali murid, wali santri yang saya muliakan, anak-anakku yang menyaksikan program ini, ahlan wa sahlan. Semoga Allah selalu melindungi kita dan menjaga kita dan selalu memberi inayah, pertolongan, hidayah, serta keselamatan. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas prinsip-prinsip dalam didik anak, di mana kajian ini yang ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wada'iyah Hafizahullah, putri dari Syekh Muqbil Al-Wadi rahimahullah, dari artikel Ummu Safi. Dan ini sangat panjang ya, sekitar ada 21 poin. Mungkin kita tidak bahas semua atau kita bahas secara ringkas saja. Kita sangat bersyukur pada Allah SWT atas karunia hidayah, di mana dengan hidayah ini seorang dapat berjalan dengan terang benderang. Dia akan menempuh jalan-jalan secara bertahap dan teratur. Pada saat harus belok ke kiri, dia belok ke kiri, belok kanan, dan berhenti. Begitu orang yang mendapat hidayah. Dinul Islam, din yang berisi dengan ilmu dan amal. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Al huda al ilmu, ad-din al amal. Kedua hal ini menjadi pegangan kita. Ya, setiap apa yang kita ketahui atas ilmu kita amalkan. Berbeda dari dua kaum yang Allah kutuk, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub ad-dallin, al-maghdub Yahudi, mereka mengetahui ilmu ya, tapi mereka tidak beramal sesuai dengan ilmunya. Ad-dallin Nasrani, mereka banyak beramal tapi dengan tidak mengetahui ilmunya. Orang Islam, terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafus salih, beramal dengan ilmu. Dalam mendidik anak, ya, Syekhah menjelaskan mendidik anak merupakan pekerjaan yang sulit, karena dalam menghadapi mereka membutuhkan kesabaran dan kecerdikan. Kesabaran aja tidak cukup tanpa kecerdikan seorang ayah, seorang ibu. Kecerdikan saja tidak cukup ya jika tidak sabar. Makanya terutama dalam situasi sekarang ini, di mana pendidikan yang tadinya diemban sebagiannya oleh para guru sekarang ada di rumah. Berarti ya, selain kecerdikan harus ada kesabaran yang prima. Mengurus rumah tangga seorang ibu yang menjaga anaknya dalam KBM di rumah, ya, ini merupakan pahala yang besar. Kecerdikan yaitu dalam mensikapi anak, ya, anak ini berbeda-beda watak, karakter dan lain-lain, ya. Syekhah dijelaskan di sini ada anak yang butuh perlakuan lembut, ramah, tidak suka dibentak-bentak dengan keras.
dan jika diperlakukan dengan cara sebaiknya, niscaya ia akan membangkang. Jadi kita harus mengenal anak kita. Seorang guru, seorang ibu, seorang ayah harus mengenal jenis anaknya. Oh, ini anak jenis yang tidak perlu dibentak. Cukup ya dikasih tahu dengan lembut, dia akan mengerti. Cukup dikasih isyarat, ya mungkin berubah wajahnya, seorang ayah berubah wajahnya menjadi merah, dia tahu oh ayahnya sedang marah. Tapi ada juga anak yang perlu dikerasi, artinya ditegas. Ya, di sini saya akan menjelaskan dikerasi atau ditegasi. Ya. Tapi tidak boleh melebihi batas yang wajar. Karena jika melebihi, dia akan patah. Tidak patuh terhadap nasihat kedua orang tuanya. Ini jadi ya harus mempunyai ilmu dan kesabaran dalam mengolah aset yang paling berharga dunia akhirat ini. Ya. Karena apa? Sekali lagi saya sering bawakan ayat ini dan Syekh di sini juga membawakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Waquduhan nasu wal hijara. 'Alaiha malaika ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Dalam surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini basis ayat yang dibawakan oleh para ulama yang dari Allah melalui Rasulnya kepada kita. Ya, selalu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Prinsip pendidikan Islam harus berdasar dari hal ini. Bukan mendidik anak ingin terkenal, ingin anaknya menjadi orang terkaya sedunia, terpintar sedunia dan lain-lain. Bukan. Ya. Kita mendidik diri dan anak agar selamat dari api neraka. Nggak ada gunanya jika kita mempunyai anak terpintar, juara olimpik matematik atau apa saja, tapi ujung-ujungnya ya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Baik transit atau kekal. Naudzubillah. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, inilah konsep pendidikan, prinsip pendidikan yang paling dasar. Ya, kurikulum dan lain-lain harus menyesuaikan ini. Kurikulum sains yang tadi kita lihat di TK, SD, SMP, SMA, itu harus berdasarkan ini. Ya. Begitu. Dan juga dalam bab ini semua kita memegang peranan. Ya. Penulis menjelaskan di sini bahwa ya Ummu Abdillah menjelaskan, Syekh Ummu Abdillah menjelaskan bahwa kita diingatkan akan suatu hadis yang agung, bahwa setiap kita mempunyai fungsi pemimpin. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Wal rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun. Wal mar'atu ra'iyatu ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah. Wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Jelas ini. Hadis ini tegas. Ya, dari Abdullah. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Dan akan ditanya, mas'ul. Mas'ul akan ditanya. Dan ini selalu berulang-ulang dalam bab pendidikan. Kalau yang tanya keluarga, tetangga, rekan, kerja dan lain-lain, mudah menjawabnya. Bagaimana kamu dengan anak kamu? Alhamdulillah rapi, ya, nggak usah khawatir. Kalau mungkin mertua bertanya kepada seorang ayah,
Ya, bagaimana anakmu? Oh, alhamdulillah rapi mereka, nggak ada masalah. Nah, ini dunia pertanyaan. Yang bertanya orang ada di dunia, mudah dibohongi, tidak melihat yang gaib, tidak bisa mengetahui di balik tembok. Tapi yang mas'ul, as-sa'il di sini adalah Allah. Bagaimana kamu terhadap dirimu? Bagaimana kamu terhadap orang yang di bawah kepemimpinanmu, yaitu istrimu, anakmu? Nah, ini susah kalau Allah. Karena kebohongan kita akan terbongkar, kelemahan kita akan terpapar. Alhamdulillah kalau Allah maafkan dan hapuskan dosa-dosa kita. Ini yang kita harapkan. Dari kelemahan, kezaliman diri, kezaliman pada diri, kezaliman pada pencipta, kezaliman pada Rasulullah, kezaliman pada keluarga, anak dan lain-lain. Ya, kita akan ditanya. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Dan seorang ibu juga, ya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Inilah bab yang paling agung, ya, dalam bab pendidikan. Setelah kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, dirinci dengan hadis, yaitu kita akan ditanya. Kalau nggak benar jawabannya, masuk neraka. Maksudnya begitu. Hisab ini. Hisab itu bentuk pertanyaan. Bukan kita nanti bertanya pada Allah. Setiap hamba akan ditanya. Kalau kita boleh permisalkan, jika kita menghadap raja, apakah kita banyak tanya? Raja, ya, Paduka, kenapa Paduka duduknya kayak gitu? Kenapa Paduka pakai baju? Nggak mungkin. Itu raja dunia, ini raja alam semesta yang menciptakan kita, menciptakan langit dan bumi. Masa kita datang mau nanya? Ya, kita yang akan ditanya. Mas'ulun, kita nih yang akan ditanya. Kalau lolos berarti kita berhasil mengamalkan ayat qu anfusakum wa ahlikum nar. Begitu. Ini hadis yang agung yang dibawakan oleh Syekh Abdullah, ya, hafizahullah, putri dari Syekh Muqbil, seorang muhaddis akhir zaman. Di antara muhaddis yaitu Syekh Albani, beliau murid Albani, rahimahullah, beliau murid Syekh bin Bas. Menghasilkan seorang putri. Ini hasil didikan seorang muhaddis, mempunyai anak yang menjadi syekh, anak wanita, tidak membatasi, ya, begitu. Dia salah satu memahami hadis juga, kelihatan dari materi-materi ini. Materi ini terdiri dari 21. Saya akan bacakan, saya sudah kirim itu ke Bapak Ali, mungkin bisa dibagikan. 1. Membimbing anak mengucapkan lafaz la ilaha, mengucapkan lafaz Allah sambil memberi isyarat dengan telunjuknya ke langit. Nah, nanti kita akan rinci satu-satu. Ya, mengenal Allah dulu, ma'rifatullah. 2. Menghidupkan sunnah Nabi sejak dini. Contoh, makan dengan tangan kanannya. Ini sederhana, tapi ini penting. Kecintaan pada Nabi harus tumbuh dari kecil. Dari anak, sejak anak fitrah. Fitrah paling awal adalah fitrah makan. Makanya hadisnya ini penting. Apa aja dimakan. Anak baru 1 tahun, ya belum 1 tahun, 6 bulan, baru lahir saja dia mencari puting ibunya. Dan dokter selalu menyatakan, begitu anak lahir dari rahim ibunya, ya, langsung dibawa ke puting susu ibunya agar dapat antibiotik dan lain-lain. Ini fitrah paling awal. Oleh sebab itu kita sesuai dengan fitrah, ya, menghidupkan sunnah Nabi sejak dini. Ya, contoh makan dengan tangan kanan, kelihatan sederhana. Tapi mulai begitu anak sudah bisa memegang makanan atau belum bisa memegang makanan walaupun mainan, kalau masuk ke mulut pindahin ke kanan. Begitu. Menghidupkan sunnah Nabi sejak dini. Contoh, jika makanan panas, janganlah engkau meniupnya supaya dingin. Ini
Banyak sekali ibu-ibu yang tidak paham kalau nyuapin anaknya ditiup dulu dan lain-lain. Ini suatu kesalahan dan menentang sunnah. Satu, menurut kesehatan, ya, menaruh racun karena itu karbon yang ditiup. Nah, ini kita akan bahas nanti. 4, menghidupkan sunnah Nabi sejak dini. Contoh, membaca bismillah. Makanan yang dibacakan bismillah penuh berkah. Jin sisa-sisanya dimakan oleh jin Islam, ya, dalam penjelasan seperti itu. 5, mengajari pengertian rukun-rukun Islam dan rukun iman. Semua kita dari baru lahir, ya, sejak kita ibu bapak kita Islam, kita itu Islam, maka rukun Islam dan rukun iman harus terus di antara kita, makin mendalam makin mendalam. Semua yang dari baru lahir sampai mati, sampai ulama yang hafal Quran, hafal kutubus sita atau hafal kutubus tis'ah. Kutubus sita kitab yang 6, kutubus tis'ah kitab yang 9, ya, mereka tetap bergulir dari rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Tidak keluar dari itu. Cuman makin mendalam, makin detail, makin kompleks. Begitu. 6, ajarilah anak tersebut tata cara praktek berwudu dan praktek ibadah lainnya. Wudu penting, ini salah satu contoh ibadah saja, ya. Syekh Ummu Abdillah sangat teliti dalam bab ini karena beliau seorang ibu dan ayahnya ahli hadis zaman ini, salah satu ahli hadis zaman ini, dan dia mendidik sesuai dengan fitrah dan wahyu Quran dan sunnah. Ya, wudu itu penting. Jangan sampai umur 50-60 masih belum tahu wudu yang benar. Itu nanti kita bahas. 7, menghidupkan sunnah Nabi sejak dini. Contoh, apabila ia makan dari sebuah bejada, maka katakan kepadanya hendaklah ia makan apa yang lebih dekat. Ini makan dengan adab, makan bersama apalagi, ya, itu penuh adab karena orang melihat kita, ya. Jangan sampai mengecewakan. Kalau kita bersama ayah kita makan bersama tamunya, diajak, kita makan dengan sopan. Sopan adalah menurut sunnah, bukan menurut adat. Adat nomor sekian. Jika adat tidak bertentangan dengan sunnah, nggak apa-apa. Tapi jika adat bertentangan, dikalahkan adatnya. Nah, itu. 8, biasakanlah dia kepada kebaikan. Kebaikan umurnya telah apabila umurnya telah mencapai 7 tahun, latihlah dia untuk melaksanakan sholat. Biasakan anak kepada kebaikan di lingkungannya, ya. Ayah mencontohkan kebaikan semampunya. Semoga Allah menutupi kelemahan dan kejahatannya. Ya, begitu. Niatkan mencontohkan kebaikan, jadi role model, ya, uswatun hasanah. Tapi kalau lengah karena kita niatnya untuk mencontohkan kebaikan, kalau lengah Allah maafkan dan anak dilupakan keburukan kita. Tapi kalau tidak ada niat menunjukkan kebaikan, jadi seorang ayah, jadi seorang ibu, ya, ini suatu musibah yang besar untuk seorang anak. Allah nggak akan nolong, ya, karena kebaikan berdasarkan hidayah, terutama sholat nanti. 9, memisahkan tempat tidur di antara anak-anak jika telah berumur 10 tahun. Ya, ini hadisnya satu dengan perintah sholat, nanti kita bahas juga. Ini adalah akhlak sesama antara lawan jenis di kalangan keluarga dekat yang banyak terjadi jika lengah dalam penanganannya. 10, latihlah anak untuk berpuasa jika sudah mampu, dengan tujuan apabila telah menginjak dewasa dia sudah terlatih untuk melakukannya. Ya. 11, ajarilah anakmu akidah yang benar, ya, tentang Allah. Akidah yang benar adalah yang jelas, akidah manhajus salafus saleh yang berdasarkan kurun 300 dari nabi, sahabat dan para tabi'in. 12, berilah wasiat kepada anakmu seperti Luqman memberi wasiat kepada anaknya. Selalu di mana saja bab pendidikan anak, surat Luqman selalu dibawakan. Nanti kita akan lihat jika ada waktu, insya Allah. 13, memberi pendidikan akhlak harian. Ya, contoh jika hendak masuk untuk meminta izin lebih dahulu. Setiap rumah ada auratnya. Orang tua mempunyai, ibu bapak mempunyai kamar yang
seorang anak yang sudah balik atau sudah mulai mumais diajari waktu-waktu aurat yang dia tidak boleh nyelonong. Dia harus ketuk, salam dan lain-lain. 14, mengajari untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Penting sekali ini. Ya, karena larangan itu ada. Lampu di jalanan itu ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Tidak semua lampu hijau. Begitu juga kehidupan. Larangan seperti lampu merah atau lampu kuning yang kita harus jelaskan kepada anak kita. 15, jelaskanlah padanya makna ayat atau hadis yang kau bacakan kepadanya. Seorang ahli keluarga mempunyai waktu, harus wajib mempunyai waktu. Apakah seminggu sekali, seminggu 2 kali, tiap hari, ya, untuk duduk kepada anaknya menjelaskan satu ayat, satu hadis. Secara makna boleh kalau dia tidak hafal, atau buka ayatnya, buka tafsir yang sudah muktabar kesahihannya, bacakan kepada anak. Beda dia mendengar dari ayahnya, dia mendengar dari ibunya, ya, dibanding dia dengar dari ustadz-ustadz lainnya. Ya. 16, ikatlah hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anak, untuk mengontrol anak, apalagi zaman sekarang, harus dia didekatkan kepada Allah. Harus dia takut pada Allah. Sehingga mudah seorang tua mengontrolnya. Ya, nggak perlu pasang CCTV 24 jam. CCTV melihat 24 jam, apalagi kita juga melihat monitornya 24 jam. Tidak, kita tidur, kita kerja dan lain-lain. Tapi kalau dia takut pada Allah, katakan, nah, Allah melihat kamu 24 jam. Di mana saja kamu berada. Ya, ini artinya seorang anak diikat, ya, hatinya kepada Allah. 17, utamakan hafalan Al-Quran, ya, dan berilah anakmu hafalan yang ringan setiap harinya walaupun dengan 1 ayat. Hendaknya orang tua mulai, ya, kalau sudah mulai masuk mumais, ya, sudah memperkenalkan sekolah-sekolah yang mengajarkan hafalan Quran. Ya, walaupun mungkin tidak 30 juz, tapi 1 hari 1 ayat itu sudah berkah. Sekolahan yang mengajarkan selain matematik, dinia, akademik umum, tapi dia mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, doa kepada untuk orang tuanya, doa kepada Allah untuk orang tuanya, salawat memuliakan Nabi. Ini suatu sekolah-sekolah yang perlu kita jaga kelestariannya dan bantu perjuangannya. Ya, kalau para hadirin ada yang mampu, kaya, silakan bikin sekolah-sekolah seperti ini. Karena ini memang pendidikan Islam seperti ini. Ya. 18, menjaga pergaulan anak dengan membentuk lingkungan perkawanan yang baik dengan anak-anak soleh. Sekolah yang memikirkan ini, kelompok-kelompok bermain atau teman di rumah, harus dipikirkan anak kita pastikan bergaul dengan anak-anak soleh. Ya, itu ada bahasanya, ya, panjang sekali. 19, menjaga anak dari gangguan syaitan dengan mengikuti sunnah, tidak keluar pada saat setelah agak maghrib. Sungguhnya para setan berkeliaran pada saat itu dan mungkin bisa membahayakan anakmu. Ya. 20, memberi anak untuk melepaskan stresnya, kejenuhannya agar ya terjaga dan tetap cerdas. Ya, anak tidak melulu belajar. Ada rekreasi, bawa ke restoran. Kalau sekarang zaman Covid, cari yang aman. Ya. Zaman wabah, tetap mereka harus ada entertainment. Ya. Stress management. Tidak boleh sampai ada yang bunuh diri. Banyak tugas dari sekolahannya tanpa melihat kemampuan. Dan bahkan ada guru yang menghina anak didiknya belajar dari internet karena dia tidak mampu. Dia bisanya di internet atau di gunung-gunung. Jangan dihina itu. Ya. 20, bersemangatlah untuk mendudukkan anakmu pada orang yang soleh. Dekatkan diri mereka pada orang soleh, para asatidzah, para ulama dan lain-lain. Inilah nasihat dari Syekhah yang mungkin kita akan bahas satu persatu, tapi tidak semuanya melihat banyaknya bahasan dan dalil-dalil beliau. Ya, Syekhah penuh dalil dalam bab ini sehingga sangat-sangat bermanfaat. Yang pertama tadi kita kembali, ya, nanti mungkin
pembawa acara bisa menampilkan di layar ringkasan yang tadi yang saya sudah kirim agar bisa bermanfaat, karena membaca materinya panjang ya. Sudah di-share. Sudah. Nah, membimbing anak mengucapkan lafaz Allah sambil memberi isyarat dengan telunjuknya ke langit. Ini penting sekali. Ma'rifatullah itu penting. Jangan ditanya Allah di mana? Di mana ya? Kayak nyari kunci hilang. Astagfirullah. Jelas Allah kok nggak jelas. Kalau kunci hilang nggak jelas. Tapi Allah, ini Allah. Ya. Jangan nyari kayak kunci hilang. Allah di mana ya? Di mana-mana. Nggak ada Allah di mana-mana. Allah yang mengajari kita bahwa dia di atas. Ya, ayatnya banyak. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dalam Al-Qur'an saja ada ya, itu Toha ayat 5, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3, Ar-Ra'du ayat kedua, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat keempat, Al-Hadid ayat 4. Arsh. Ya. Istawa alal arsh. Orang tua harus tegas. Nah, Allah begitu dia bisa ngomong, anak Allah. Saya sering ikut kajian Syekh Walid Saifun Nasr ya, yang sering menemani selama di Indonesia daurah dan lain-lain berbulan-bulan ya. Selalu ada itu kata-katanya, wala mama wala baba. Ya, anak begitu bisa ngomong, usahakan dilatih lafaz Allah yang benar. Allah begitu. Wala mama wala baba, bukan bapak bukan ibu. Bahkan seperti itu kalau Syekh Walid dan syekh-syekh yang lain, sebelum dia bisa ngucapin bapak, baba, mama, wala baba, Allah. Nanti masuk sebelum tidur tuh anak ya, bacakan doa. Dia nggak bisa ngikutin. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, sebelum tidur sampai dia ketidur. Kalau bisa tidur sama-sama sama anak ya, jangan sibuk dengan HP-an saja. Mudah kok. Tunggulah beberapa menit sampai dia tidur, baru pegang HP-nya kalau memang harus murojaah dan lain-lain dengan HP-nya. Ya. Kalaupun harus menjawab pertanyaan dan lain-lain dengan HP-nya, tapi mulut kan bisa. Anak ikutin, subhanallah, satu rumah itu semua, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini pendidikan. Pendidikan gak harus seperti ini di depan kamera, tidak. Di rumah dengan keadaan ibu sedang masak, dia bisa berzikir, dia bisa ngajarin anaknya. Nah, subhanallah, ya, alhamdulillah. Tuh anak main, ibunya menggoreng, subhanallah, nggak diikutin, biarin dia dengar. Lama-lama dia ikutin, masih salah karena masih cadel nih anak, ya begitu. Dan Allah di atas, ya nggak usah ragu-ragu, ya jangan bingung. Ini dalil, penuh dengan dalil, ya. Amintum man fis samai ayyahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ya. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit, bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang? Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit, bahwa dia akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Ya, inilah ajaran yang sahih. Dan ada hadis yang panjang tentang Juriyah yang tampar tuannya karena tidak benar kerjanya, lalu ingin ditebus, ya. Tuannya ini merasa berdosa, lalu dia ingin membebaskannya, ya. Nabi SAW menyatakan
agar dia menghadirkan juriah itu, ya, sebelum dibebaskannya. Lalu Rasulullah menjawab, ini hadis dari Muslim, ya, perawinya yaitu dibawakan oleh Syekh di sini, ya, di mana Rasulullah bertanya, ya, di manakah Allah? Aina Allah? Wanita itu menjawab, di langit. Ya. Nabi bertanya lagi, siapakah saya? Wanita menjawab, Anda adalah utusan Allah. Beliau bersabda, merdekakanlah dia, sungguhnya dia seorang wanita mukminah. Ya, dengan kesaksian ini dia bebas di dunia, insya Allah bebas nanti di akhirat dari azab neraka. Di dunianya dengan kesaksian, ya, Rasulullah bertanya, Aina Allah? Qalat fis sama. Ya, nggak bingung nih. Ini juriah, pendidikannya rendah, sekedar menggembala kambing, tapi dapat ajaran tauhid dari sekitarnya, dari Rasulullah langsung, dari para sahabat. Dia tahu Allah itu di mana. Ya, fis sama. Tapi ada orang-orang sekarang, oh itu tauhidnya orang rendahan. Kalau orang juriah kayak gitu. Jadi orang-orang yang menyatakan Allah fis sama itu tauhidnya orang rendahan, setingkat dengan juriah yang akalnya bodoh. Astagfirullah, ini suatu kesombongan. Ya, suatu kesombongan. Padahal ayat tadi menjelaskan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, 'alal 'arsy istawa. Dan ini juga fis sama. Qala man ana? Qalat anta Rasulullah. Ya. Qala u'atikha fa inna mu'minah. Fa innaha mu'minah. Bebaskan dia karena dia orang beriman. Inilah, itu baru bab 1, itu baru satu pelajaran kita dapat. Ya. Kedua, jika engkau membeli sepotong roti atau lainnya, berikanlah melalui tangan kanannya. Ini suatu hal yang sesuai fitrah. Fitrah anak baru lahir, dia langsung ingin makan. Ya. Karena di dalam perutnya juga dia dapat makan dari ibunya melalui tali pusar. Ya, gitu. Nah, dan Rasulullah menjelaskan, kanat yaddu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi wa ta'amihi wa kanat yaduhul yusra li khalaihi wa makana min ada. Ya, bahwasanya tangan kanan Rasulullah dipergunakan dalam bersuci dan makan. Adapun tangan kirinya dipakai untuk dipakai untuk membersihkan bekas-bekas kotoran dari buang hajat dan lain-lain. Maksudnya dari wudhu mulai dari kanan, ya, mandi junub kita siram dari kanan, ambil makanan kanan, makan dengan tangan kanan. Ini kebiasaan Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Nawawi menjelaskan disunahkan menggunakan tangan kanan dalam perkara-perkara yang mengandung segi kemuliaan, dan sebaliknya menggunakan tangan kiri dalam urusan mengandung kejelekan. Ya, idza kala hadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyasrab biyamini fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yasrabu bishimalihi. Jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaknya dengan tangan kanan, dan apabila dengan dia ingin minum, maka minum dengan tangan kanan. Sungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ini pelajaran kelihatannya sederhana, tapi ini basic dasar dalam pendidikan anak agar dia mencintai sunnah Nabi. Ya, baru nanti dia mudah, baru dia akan dapat berkah, mudah menghafal Quran, mudah menghafal hadis. Sekarang ada anak muda, alhamdulillah, ya berhubungan dengan Yayasan Ibnu Umar juga, Tauhid di sana di Gresik, sedang menghafal kutubus sittah, yaitu setelah Al-Quran, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, ya,
Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, itu ribuan hadis. Ya, Bukhari saja 7.563 hadis yang berulang. Ya. Belum Muslim, belum Sunan Abi Daud. Itu sedang dihafal dan diamalkan dan dicari fawaidnya. Itu dari dasar, dari pertama ini mengamalkan yang dia tahu. Walaupun dia nggak hafal, dia tahu, oh makan itu dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya, begitu baru Allah mudahkan berkah hidupnya sehingga mudah menghafal. Gitu. Yang ketiga, jika makanan masih panas, janganlah engkau meniupnya supaya dingin, karena Nabi SAW melarang bernafas dalam tempat makanan minuman. Saya dengan si anak melihatnya, ini saya dengan cepat dia akan menirunya. Ada ibu-ibu yang tidak paham sunnah, sebelum kalau nyuapin panas bubur pagi-pagi dia tiup dulu, baru dikasih. Ini menentang sunnah ini. Diselidiki oleh dokter medis Islam, itu mengandung karbon sudah. Itu kita mengeluarkan karbon itu, yang karbon yang racun, kayak knalpot mobil itu keluar, itu buruk sekali untuk anak. Itu dijejelin, makanan udah beracun dijejelin. Ya, satu menentang sunnah, itu medis belakangan. Nah, percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Ya, tapi sunnahnya kita harus percaya karena hadis itu. Ya, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffas fil ina'i au yunfakha fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang bernafas dalam gelas atau meniup isi gelas. Gelas makanan sama itu. Ya, di Sahih Tirmidzi, ya, disahihkan oleh Al-Arnaud. Tidak boleh. Dan kadang-kala ibunya paham, bapaknya paham, karena anak diurus oleh pembantu, pembantunya tidak paham. Pembantunya kalau ngasih makan seperti itu, tiup dulu, karena dia dulu begitu dari ibu-ibunya. Terus, ya, kalau punya pembantu atau pembantu rumah tangga, pekerja, asisten rumah tangga, kasih tahu, Mbak, ya, Bi, kalau ngasih makan jangan ditiup ya, ini sunnahnya. Bacakan sunnahnya, bukan dari peraturan keluarga, bukan. Sunnah itu dari Nabi, dia cinta itu Nabi, ya. Pekerja kita cinta Nabi, dia bilang ini dari Nabi hadisnya, nggak hafal tapi artinya, maknanya gitu. Jadi kalau ada kotoran, di sini ada hadis jelaskan, kalau ada kotoran gak usah ditiup-tiup juga, kalau nggak senang buang aja gitu. Dan ini semua dijelaskan oleh Syekh. Demikian juga dalam perkara lainnya, dan semua ini merupakan bukti kebenaran sabda Nabi SAW. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya, ya, dalam bab ini beliau memasukkan hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka bapaknya yang menjadikan agamanya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Di sini bapaknya maksudnya ibunya juga. Benarnya nih anak punya fitrah tauhid, fitrah mudah belajar sunnah. Cuman karena nggak diajar dia, kalau nggak bisa ngajarin sunnah, jangan jajarin yang lainnya. Nggak mungkin kan? Adakah sesuatu yang tidak sunnah tapi tapi ini kan nggak ada. Kalau ini orang nggak sunnah, pasti dia berbuat menyimpang sunnah, begitu kan? Kalau dia nggak diajarin makan tangan kanan, berarti dia makan tangan kiri atau kanan kiri. Ya, begitu. Ini anak diajari dari kecil. Ini pendidikan. Pendidikan yang tadi kita dengarkan itu formalitas tuh, dan itu berusaha menerapkan unsur-unsur prinsip-prinsip ini di sekolah dengan belajar akademik juga, matematik dan lain-lain, olahraga, tapi menyisipi, ya. Sekarang kurikulum 13 kurikulum berbasis karakter. Muatan-muatan ini sangat bermanfaat mendukung program pemerintah, ya, karena ini basic akhlak, tingkah laku, ya. Dan ini kita terapkan di sekolahan,
di mana kita kumpul, kita makan bersama, ya, dengan memperhatikan sunnah Nabi, ya, semampunya. Mungkin ada guru yang lupa, ya itu wajar, kalau lupa dimaafkan, ya, al-insan makhluk khata wa nisyan. Tapi saya yakin di sekolah-sekolah sunnah seperti ini tidak sengaja. Kalau sengaja dia tidak paham, ada guru yang mungkin, ya, karena dia baru, keahliannya mungkin ada diperlukan, lalu dia masuk bergabung dengan sekolah-sekolah seperti ini, mungkin dia belum kenal sunnah, tidak apa, kita kenalkan sambil belajar, karena dia ada kelebihan, ya, mohon dimaafkan. Tapi insya Allah ini diusahakan rekan-rekan guru pelajaran dasar hendaknya sudah dikenali oleh para guru atau ustadz, ya, atau pembimbing sekolah-sekolah sunnah seperti ini. Yang selanjutnya penjelasan tentang fitrah ini penting, ya, kita akan agak lama di sini. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah di sini adalah tauhid, hanif, cenderung kepada tauhid. Imam Nawawi menjelaskan, dan yang paling benarnya adalah setiap anak yang dilahirkan mempunyai kesiapan untuk menerima Islam. Ya, ini dibuktikan. Ada anak-anak yang bapaknya bukan Islam, kafir, tapi dia tahu Allah, Tuhan, God, begitu. Ya. Karena memang bukan seperti filosof bahwa anak itu lahir kosong seperti kertas putih, bukan. Kita dibekali, ya, kita dibekali. Dalam hadis Muslim menjelaskan, wa inni alaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atatuhum asyaitanu fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku telah ciptakan para hambaku dalam keadaan hanif, yaitu lurus, cenderung pada kebenaran, pada Islam. Dan sesungguhnya mereka didatangi syaitan, lalu menyeret mereka dari agamanya. Ya, begitu. Syaitan yang menggelincirkan. Ada syaitan benar-benar syaitan, ada syaitan berbentuk manusia, bapaknya, ibunya, neneknya, tantenya, dan lain-lain. Lingkungannya, gurunya, temannya. Begitu. Ini syaitan-syaitan berbentuk manusia yang mengajarkan ajaran yang sesat, yang menyimpangkan anak kita. Makanya, ya, pentingnya sekolah, pentingnya kerjasama dan lain-lain dalam bab menjaga fitrah ini. Ya, keempat, jika anak umurnya kurang lebih dari 1,5 tahun, bila ingin minum atau makan, bimbing. Setelah dia mulai 1,5 tahun, ini Ummu Abdillah, ya, hafizahullah, jelaskan, baru kasih bimbingan bismillah. Kalau makan baca bismillah. Nah, kalau udah 1,5 tahun itu udah bisa mulai ngomong, ya, terus nggak langsung bisa dia, ya. Dan ajarkan jika lupa. Kita juga sering lupa. Kalau apalagi udah lapar, buka puasa, lupa baca bismillah saking laparnya, atau makanannya terlalu enak suka lupa. Ini saking pentingnya Rasulullah mengajarkan, idza akala ahadukum falyazkir ismallah ta'ala. Fa idza nasiya ay yazkura ismallah fi awwalihi falyakul bismillahi awwaluhu, ya, awwalahu wa akhiruhu. Mudah sekali Islam itu. Islam mengakui manusia suka lupa. Apabila salah seorang di antara kalian tidak makan, maka ucapkanlah bismillah. Dan jika ia lupa untuk mengucapkan bismillah di awal makan, maka hendaklah ia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhiruhu, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Anak kita juga gitu. Nah, udah ucap bismillah belum? Di pertengahan makan bukan bismillah lagi. Bismillah awwalahu wa akhiruhu, begitu. Itu saking pentingnya, walaupun lupa tetap. Seperti misalkan sholat qadha, lupa sholat maghrib, kerjakan di isya, ya, begitu. Sholat maghrib, oh tadi sholat isya tapi belum sholat maghrib, begitu ingat langsung kerjakan. Zikir juga gitu, baca bismillah makan juga begitu, ya.
Ini indahnya ajaran Islam, dan Islam itu mudah, tidak menyusahkan. Dinu yusra. Siru wala tu'asir, mudahkan, jangan disusah-susahkan. Susah karena nggak mau belajar. Sebagaimana orang nggak mau belajar sepeda, dia merasa naik sepeda itu susah. Tapi yang belajar, ya naik motor, dan buktinya kita banyak yang bisa naik kendaraan karena ada keperluan. Ya. 5, apabila engkau dapati dia sudah bisa mengerti rukun-rukun Islam dan iman, maka ajarlah dia. Dan aku tidak membatasi pengajaran dengan ukuran umur, karena kefasihan anak dan kecerdasannya berbeda-beda. Ya, anak jika sudah pandai, mulai mumaiz, balik dan lain-lain, ajarkan rukun Islam, rukun iman, ya, rukun ihsan. Ini penting. Dan ini sangat-sangat penting karena akan berulang terus ilmu ini. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Baik. Ya. Itu penting karena dia akan berulang, makin mendalam. Kalau orang menggali pertama permukaan aja, ya, rukun Islam itu adalah, ya, 5 perkara, tapi begitu mendalam. Semua ulama sampai sekarang belajar rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Semua yang mau hafal kutubus sita, kutubus tis'ah, tetap lingkarannya itu. Inilah, ya, ajaran Islam yang agung. Ya, kita baru membahas sampai 5 poin. Ya, waktu sudah mulai habis. Jadi insya Allah jika ada kesempatan kita bahas sisa waktunya yang lain, atau dalam bentuk tanya jawab, ya, silahkan. Dan ini adalah hal yang penting, rukun iman, rukun Islam. Ini pondasi. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa aqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Ya. Islam dibangun di atas 5 tonggak atau pilar. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Ya, rukun iman, bagaimana Jibril bertanya dalam hadis arba'in, "Fahbirni 'anil iman." Qala an tu'mina billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri. Beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman pada Allah, pada para malaikatnya, kitab-kitabnya, pada para rasulnya, pada hari kiamat, dan pada takdir yang baik dan maupun yang buruk. Ya. Sedangkan rukun ihsan adalah, ya, wahbiryanil ihsan. Lalu Jibril bertanya lagi tentang ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yara. Ya, beritahukan aku tentang ihsan. Beliau menjawab, yaitu beribadah pada Allah dalam keadaan seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sungguhnya dia melihatmu. Ya, ini penting sekali. Mengajari anak bahwa Allah melihat kamu, nak. Ya, hati-hati dengan HP kamu. Ibu percaya untuk KBM, bukan untuk yang lainnya. Bapak belikan untuk KBM, bukan untuk lainnya. Jika untuk lainnya ada waktunya dan terkontrol. Ini penting sekali. Ya, terutama masa-masa seperti ini. Ya, tidak ada kata terlambat. Dan harus ada dialog, jangan malu-malu, duduk bersama. Ya, ibunya juga sering ditegur, gimana anak-anak dengan HP-nya, jam segini kumpulkan. Ya, tidak boleh tidur membawa HP anak-anak. Ya, tidak boleh dibiasakan seperti itu. Ya, dan pastikan ini semua berdasarkan sumber-sumber yang berdalil, jadi bukan dari kita. Ya, Allah menyatakan seperti ini, hadis menyatakan seperti ini. Anak itu akan berusaha, ya, karena ini adalah ajaran Allah, ajaran Rasulullah, dia akan mencintainya. Ya, bukan membenci kita orang tua.
Kalau sekedar jangan main HP, titik. Jangan ini, jangan itu seakan-akan dari kita. Tapi kalau kita menghadirkan dalil, baik itu artinya saja. Nah, Allah menyatakan begini dalam surat ini. Berusaha kita belajar, berusaha bernasihati dengan ilmu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ini kita terapkan ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Dengan anak kita juga gitu, pakai ilmu. Jangan pakai emosi doang. Ya, kecuali sekali-sekali mungkin emosi, ya. Tapi kalau berterusan kayak gitu, ya anak tidak menghargai lagi nasihat orang tua yang tidak berilmu. Nah, ini zaman dimana anak kita cerdas. Anak itu cerdas sekali. Dia pandai meniru, makhluk yang pandai meniru. Ya, dia sebetulnya pemaaf. Anak itu sangat pemaaf. Mungkin ibu bapaknya pernah mukul, dia lupakan. Karena dia juga sayang. Ya, kalau anak mendendam, betapa banyak kesalahan kita yang diingat, dia nggak akan bisa lagi menerima nasihat. Begitu. Wallahu alam. Sudah? Ya. Ya, silakan jika ada tanya jawab sambil meneruskan materi, silakan. Tanya jawab langsung. Silakan. Ya, Pak MC, Pak Kamran, silakan. Diarahkan tak jika ada tanya jawab. Sudah. Pembawa acara silakan. Jika ada yang pertanyaan langsung via Zoom, silahkan membuka mic-nya. Ya, dalam poin yang ke-20 itu ada memberi anak untuk melepaskan stresnya, kejenuhannya agar terjaga mentalnya dan tetap cerdas. Ya, anak itu perlu hiburan. Jangankan anak, kita aja perlu hiburan yang udah tua seperti ini. Ya, apalagi anak-anak. Dan dilihat anak-anak ini tingkat stresnya. Ya, waktu kajian yang lalu, ya anak TK beda berapa menit dia mampunya menghandle pelajaran. Anak SD berbeda, anak SMP berbeda. Jangan sampai ada anak yang kita dengar bunuh diri itu di Aceh karena terlalu banyak beban pelajaran. Ya, ibunya mungkin nggak mendukung, bapaknya nggak mendukung, teknologi nggak mendukung, internet nggak mendukung. Akhirnya bunuh diri. Nah, ini jangan sampai. Ini stres yang tidak ada jawabannya. Ya, sekarang ini nggak peduli anak ustadz, anak bukan ustadz, anak guru, semua main game. Ya, untuk menghilangkan stres. Ya, silahkan lihat gamenya. Jangan yang mengandung kesyirikan, jangan mengandung maksiat, wanita telanjang, dan itu diperhatikan. Ya, game yang edukatif, yang tidak bahaya, begitu dicarikan, didiskusikan. Abah mau tahu, ayah mau tahu, ibu mau tahu game apa yang kamu main, unjukin, duduk situ sama-sama. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau dia nggak mau main game itu, ya sudah. Mana game yang memenuhi syarat? Nggak boleh dilepas begitu saja. Ya, boleh memberi. Ya, kalau misalkan game tidak ada yang menarik buat dia, ajak jalan-jalan yang tidak ada yang protokol kesehatannya terjaga, yang murah, meriah. Banyak sekali. Boleh bermain bersama anak-anak. Anak-anak itu kadang-kala cuma ingin mencari perhatian dari orang tua. Ya, main di tempat tidur, ya, pukul-pukulan bantal seorang ayah pada anak-anaknya itu akan menghibur dia. Jangan terlalu memikirkan sekarang permainan itu harus game saja. Tidak. Tebak-tebakan nama sahabat, nama nabi, duduk bersama baca. Ya, ini harus dibikin enak keluarga itu. Anak tuh harus dibikin senang di rumahnya. Apalagi sekarang di luar nggak boleh main, sekolah enggak, jelas stres tuh menumpuk. Ya, jadi boleh bermain yang dikontrol,
ya dengan baik, dilaporkan saya main ini, jangan sembunyi-sembunyi, dan harus jujur nih anak, dan dikasih tahu sebelum dia kasih main, dibekali tadi ayat-ayat bahwa menyaksikan dalam surat Luqman. Bagus tuh ya, kita nggak sampai poin yang surat Luqman, yaitu nasihat surat Luqman ya, dalam poin yang ke-12 nanti silakan baca sendiri ya, dimana nasihat yang agung, poin yang ke-12 surat Luqman, silakan dibaca untuk menjawab, melengkapi jawaban saya yang tadi, yaitu dimana Allah mengetahui amalan kita ya, di langit, di dalam batu dan lain-lain ya. Hai anakku, sungguhnya jika ada suatu perbuatan sebiji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Jangankan di balik kamar anak kita, di atas langit, di dalam batu dia main game yang maksiat. Allah tahu, kita nggak tahu orang tua. Orang tua di balik tembok ini udah nggak tahu. Di balik hordeng saja nggak tahu dia main game. Tapi kasih tahu, ya wahai anakku, bapak nggak tahu, ibu nggak tahu, tapi ingat, ya bunayya, inna intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakharatin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah innal latifun khabir. Ya, Allah itu Maha halus. Ya, Luqman berkata, "Hai anakku, sungguhnya jika ada suatu perbuatan, ini perbuatan, amal ini, ya, seberat biji sawi, sudah perbuatan besar sebiji sawi itu, nggak tahu tuh biji sawi. Anak-anak sekarang susah, saya aja sampai sekarang belum tahu biji sawi kayak apa. Tapi zarah mungkin, atom, ya nggak kelihatan lah, kecil sekali lah, debu, lebih kecil dari debu mungkin. Dan berada dalam batu, batu itu udah benda paling padat, ya." Salah satu benda alami yang paling padat adalah batu, ya, atau di langit, atau di dalam bumi. Amalan di dalam batu, di atas langit atau di dalam bumi, ini saya Allah akan mendatangkannya. Artinya kalau amalan itu baik akan dibalas, mau di langit, di dalam bumi. Kalau amalan itu buruk akan dibalas. Al jaza min jinsil amal. Tanamkan tuh anak kita yang mau main game. Ayat ini bacakan artinya saja, ya, jelaskan tafsirnya ini nak, ya, ini bapak udah lepas nih tanggung jawabnya, terserah kamu sudah balik main game, silahkan, tapi tanggung jawab sendiri, sekali-sekali kontrol gitu. Wallahu a'lam. Silakan jika ada lagi yang lain. Ya, pertanyaan ini ada beberapa hal, ada dua kondisi. Lihat orang tuanya, lihat anaknya, ya. Karena ada kejadian di mana belum lama ini seorang tua menyekolahkan anaknya di suatu pesantren besar, banyak bully di situ, akhirnya dia kabur, ya, begitu, kabur karena anak ini nggak mau. Pas pulang waktu corona ini dia nggak akan balik lagi, dia kabur dari rumahnya, takut disekolahkan lagi kalau pulang ke pesantren itu. Nah, jadi artinya ada miscommunication, ada paksaan, ya. Nah, ini penting sekali karena pendidikan yang dipaksakan akan menghasilkan kementahan dalam berpikir si anak, tidak matang dia. Ya. Kecuali anak ini memang ada, kita harus kenal sifat anak kita. Ini anak kita ini jenis yang nggak bisa dipaksa ini. Jadi kenali dulu anak kita. Oh, ini anak jenis nurut nih, bisa dipaksa, bisa digampang dia. Udah, nggak apa-apa. Jadi lihat ibu, bapak, anaknya tuh jenis yang kayak gimana. Dari kecil kan tahu.
wataknya. Oh ini wataknya keras, nggak bisa dipaksa nih bu. Ibu berbicara sama bapak, bapak berbicara sama ibu. Pak jangan dipaksa nih pak, jenis anak kita yang ini nih nggak bisa dipaksa. Akhirnya kalau dipaksa akhirnya merepotkan para petugas sekolah nanti. Para petugas musrif sibuk ngurusin anak ibu bapak yang dipaksa ini. Dia nggak mau belajar, dia cari gara-gara terus biar dikeluarin. Karena ada poin di mana poin tertentu akan dikeluarkan, dicari itu poin itu. Keluar, ngerokok, mukul teman. Pokoknya dia cari gara-gara. Kan yang susah kita, para pengelola, para praktisi, ya para pengurus. Nah ini juga efeknya buat temannya juga. Dia akan memotivasi kawannya untuk keluar. Padahal kawannya benar-benar dia mau belajar situ, tapi dimotivasi sama dia, diprovokasi bukan motivasi. Ini efeknya buruk untuk orang lain juga. Ya, ar-rajul ma'dini khalili, al-mar'u ma'dini khalili. Seorang bersama teman dekatnya, sahabat karibnya. Kalau ada anak yang dipaksakan terus kita mengelolanya, itu kita merasakan berat sekali. Makanya interview awal itu penting. Ya bapak jangan memaksakan, ibu jangan memaksakan. Tapi juga jangan terlalu longgar. Dikasih gambaran. Nah, kalau kamu masuk ke pondok, ke sekolah ini gambaran yang bapak ada. Ini ibu menggambarkan kayak gini. Suruh dia berpikir, suruh dia istikharah. Coba nak kamu istikharah. Ya minta kepada Rabbmu, ibu doakan. Dan jangan lupa doa. Ya, doa orang tua itu kadang-kala merubah watak anak. Dan saya punya pengalaman itu. Saya punya anak, ya 14 anak saya. Begitu. Ya, satu-satu beda-beda. Ada dialog seperti ini, dialog dengan dia. Ada satu orang yang nggak mau sekolah di sini karena merasa berat, dan tapi kita diskusi sama dia kalau udah dewasa, kasih dalil-dalil sampai dia, jangan dipaksa, dibuka otaknya, dibuka hatinya, dikasih motivasi, jangan nyerah. Sekali dua kali jangan nyerah. Kalau ini sekolah, ayah tahu ini sekolah bagus sekali, ibu juga tahu, tapi anaknya nggak mau, itu harus diperjuangkan. Oke gini nak, gimana kalau kami putuskan kamu coba sebulan 2 bulan, nanti ayah akan ngomong sama pengurus, boleh nggak anaknya coba 3 bulan. Kalau dia betah, tidak dibully atau dia senang, lanjut. Kalau nggak silakan cari sekolah yang kamu mau. Boleh ada dialog seperti itu. Ya jadi boleh memaksakan, lihat kondisi anaknya. Ya mudah-mudahan anak ibu yang bertanya ini, anak bapak yang bertanya ini jenis yang dipaksakan mau, atau ada dialog baru dia mau, ya, atau memang penurut. Anak penurut selesai. Ada anak yang seperti Imam Nawawi yang gak mau bermain sama sekali, dia maunya belajar aja. Alhamdulillah kalau ada anak kecil sudah mau di pondok. Ada anak-anak sekarang nih, saya maunya di pondok, nanti lulus SD mau jadi pondok, silahkan. Itu bagus sekali. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam mendidik anak, mengarahkannya dan lain. Allahu a'lam. Silakan jeda pertanyaan lagi. Yang lain mungkin pertanyaan sekolah. Ya,
Eh, Bismillah. Anak dengan segala kondisi unik. Anak itu setiap anak beda, watak dan lain-lain. Ya, anak yang diem aja juga bahaya. Belum tentu anak yang diem aja lebih dia enaknya untuk kita, tapi kasihan untuk dia. Anak yang super aktif nggak enak untuk kita, tapi bagus untuk dia, karena dia mengembangkan, explore dan lain-lain. Cuman memang orang tua kewalahan. Nah, makanya harus jadi orang tua siapkan ilmu-ilmu ini. Ya, ini anak super aktif nih. Ya, kasih kegiatan. Begitu bangun tidur sudah ada terencana, jangan didahului dengan gerak dia. Baru dia bergerak, nah kerjakan ini, nah mainnya di sini. Sudah ada planning. Malam tuh, nih anak kita yang ini nih apa besok, apa kerjaannya apa dia ini. Dia main apa ini. Nah, jagain adeknya kalau dia kakak. Ya, kalau dia adek, tugasin kakaknya. Ya, ini bakalan main begini. Itu super aktif. Berarti kita harus punya supervisor yang lebih aktif lagi. Ya, ibunya juga harus aktif, harus ekstra aktif. Ya, nggak bisa kelelar-kelelar ibunya, bapaknya juga cuek-cuek aja, nggak boleh. Ini anak boleh dibilang ada kekurangan, ada kelebihan, tergantung kita mengolahnya. Bahkan banyak anak yang super aktif tuh IQ-nya tinggi, karena dia bergerak cepat otaknya. Ya, dia bosan ini, lelar, itu. Ya, bergerak ke sini, dia bosan, 5 menit main ini bosan. Itu ini belum selesai, dirapikan dulu mainannya. Jadi diberi kegiatan yang mendukung pergerakan otaknya dan motoriknya. Ada yang gerakannya otak, itu lari ke motorik. Ini anak bukan tidak normal, cuman mungkin ada juga yang istilahnya agak ada kekurangan dengan hiperaktif ini, ya, autis dan lain-lain, bisa ke arah situ. Nah, kalau autis ya kepada ahlinya, ya kita minta nasihat kepada ahlinya, ini bidangnya apa, penyebabnya apa, penanggulangannya gimana. Saya bukan ahlinya dalam bab itu, tapi secara umum dalam mendidik anak beda-beda, ya, penanganannya beda-beda. Yang aktif kita kasih mainan, kita kasih pekerjaan, ya, kita harus punya planning ahead, ya, lebih di depan dia. Dia baru bangun tidurnya itu udah punya planning banyak gitu, main ini nih. Nah, seorang tua harus menyiapkan itu, ya, begitu. Jadi kenali anak kita aktifnya kemana, ke arah negatif atau positif. Kalau negatif arahkan. Nah, ini kamu menghancurkan barang semua yang ada di rumah, gimana? Kayak dialog, hancur begini, nggak boleh, dosa ini, ajak dia. Nanti dia mungkin belum sadar itu apa dosa. Pokoknya dia main puas, pecah kaca, jendela pecah. Banyak anak kayak gitu, bukan anak ibu saja. Nah, nanti dijelaskan ini kalau begini nggak bagus. Nah, pemborosan, pecah piring, nah diatur. Kalau yang pecah piring, kasih piring yang kaleng. Dulu kita anak tuh, saya ingat piring kalau saya tuh kaleng. Sekarang anak makan pakai piring beli. Sekarang piring murah, pecah. Ya biasa aja anak sekarang pecahin piring. Kalau dulu gemeteran dulu, karena mahal. Ya, itu suatu musibah kalau seorang anak mecahin piring. Begitu Allah. Jadi tolong ibu ini lebih aktif, artinya programnya lebih dahulu daripada anak tersebut. Wallahu a'lam. Amin. Amin ya Rabb. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.